Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, Ibu Ninggustini MPD MAG, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menemani teman-teman untuk membahas materi tentang program bimbingan di sekolah. Sebelum dilanjutkan kepada materi yang akan kita bahas, izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Norima dengan NIM 121201053. Oke, untuk selanjutnya, poin-poin dari pembahasan kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada prinsip penyusunan, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada ciri-ciri, yang kelima ada jenis, yang keenam tahap-tahap, dan yang terakhir ada pengembangan dari program bimbingan di sekolah. Baik, pada poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dari program kerja, program bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita jelaskan apa sih dari pengertian dari program bimbingan dan konseling, kita harus ketahui bahwa pengertian dari program kerja adalah suatu rangkaian yang mana kegiatan akan disusun serta dilaksanakan di dalam suatu satuan waktu tertentu hingga adanya program tahunan, program semesteran, program satu bulan, program bulanan, mingguan, serta harian. Nah, untuk menyusun program kerja ini akan dibutuhkan kegiatan perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah merancang suatu ide ataupun gagasan secara kreatif dan cerdas, konseptual untuk memenuhi kebutuhan serta memecahkan masalah dan kemudian mengubah ide-ide tersebut ke dalam suatu kegiatan ataupun aktivitas secara nyata ataupun langsung. Nah, dalam hubungannya, apa sih hubungannya dengan bimbingan dan konseling ini? Perencanaan itu meliputi sebuah kegiatan yang menentukan substansi, material, pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hal yang kesadaran, menetapkan strategi penyampaian, koordinator dan personil pelaksanaan, mengidentifikasi dukungan sistem ataupun sumber, dan menetapkan kalender kegiatan. Nah, kita akan ke pengertian program. Nah, menurut Wahyu Sumidjo bahwa program adalah rencana komprehensif yang mana memuat penggunaan sumber-sumber di dalam pola yang terintegrasi serta urutan tindakan kegiatan yang akan dijadwalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, adapun pengertian program bimbingan dan konseling menurut pengurus besar IPBI yang mana program BK ini adalah rencana keseluruhan yang mana untuk kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan di dalam periode waktu tertentu seperti periode bulanan, semester ataupun tahunan. Dan adapun pengertian program BK menurut Inkel bahwa adalah sejumlah kegiatan bimbingan terencana dan terorganisir selama periode tertentu. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang prinsip penyusunan program bimbingan konseling. Di sini yang pertama itu ada menurut Depdikbud bahwa prinsip penyusunan program bimbingan konseling ini ada 5 poin. Yang pertama itu program BK ini harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Lalu penyusunan program BK ini harus diawali dengan need assessment ataupun penilaian kebutuhan. Lalu ada program BK ini harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu, masyarakat, serta kondisi lembaganya. Lalu yang keempat itu jadi program BK ini harus disusun secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir itu harus adanya penilaian secara teratur dan terarah terhadap program bimbingan dan konseling yang telah disusun ini. Masih pembahasan tentang prinsip-prinsip penyusunan program kerja bimbingan konseling. Yang sekarang yang akan kita bahas yaitu menurut Givers dan Henderson. Yang mana poin pertama pada prinsip penyusunan program ini bahwa program bimbingan itu harus disusun secara selaras dengan program pendidikan dan pengajaran dari sekolah. Lalu dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah. Lalu yang pada poin kedua, pada saat waktu menelaah kebutuhan-kebutuhan, masalah serta karakteristik siswa supaya mengikut sertakan staf-staf sekolah yang lainnya. Lalu ada poin ketiga bahwa program bimbingan itu perlu diinformasikan kepada seluruh staf sekolah hingga mereka bisa dan dapat memahami dan mau memberikan dukungan secara berkesinambungan. Lalu poin selanjutnya itu kemampuan pada staf sekolah di dalam bidang bimbingan konseling ini harus diketahui mulai dari pengalaman kerjanya, pendidikan dan pelatihan yang telah diikutinya, lalu ada kepribadiannya, minat terhadap bimbingan, latar belakang kehidupannya, serta kemampuan memimpinnya. Lalu poin selanjutnya itu meneliti macam-macam layanan serta kegiatan yang sudah ada serta dilaksanakan di sekolah. Lalu poin selanjutnya itu membuat suatu analisis tentang layanan pokok bimbingan, yang mana program bimbingan ini harus dibuat mengacu pada hasil analisis yang telah dilakukan. Lalu di poin terakhir ini bahwa perlu ditentukan siapanya yang akan menjadi pemimpin penyusunan program dan pembagian tugas masing-masing orangnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat program kerja bimbingan konseling. Di sini terdapat 3 manfaat. Pertama ada menurut secara umumnya bahwa program kerja disusun memiliki manfaat. Pertama itu manfaatnya untuk pedoman pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling dalam satu satuan waktu. Lalu yang poin kedua itu adanya kemudahan untuk mengontrol serta mengevaluasi kegiatan bimbingan yang akan dilakukan. Lalu
Yang ketiga itu terlaksananya program kegiatan bimbingan secara lancar, efisien, serta efektif. Lalu yang keempatnya itu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Lalu ada manfaat menurut Priyatno bahwa keuntungan disusunnya suatu program itu poin pertama untuk memungkinkan guru pembimbing menghemat waktu, usaha, biaya dengan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan. Lalu poin keduanya bahwa siswa yang diasuh akan menerima pelayanan bimbingan konseling secara seimbang dan menyeluruh, baik di dalam hal kesempatan, bidang bimbingan dan jenis-jenis layanan bimbingan yang akan diperlukan. Lalu poin ketiganya bahwa setiap guru pembimbing itu harus mengetahui perannya masing-masing dan mengetahui bila mana dan di mana harus bertindaknya. Dalam pada itu guru pembimbing akan menghayati pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kemajuan pada dirinya sendiri dan untuk kepentingan siswa-siswanya. Lalu ada manfaat menurut Rashman Data Wijaya bahwa keuntungannya poin pertama itu untuk memungkinkan para petugas bimbingan menghemat waktu, usaha, biaya serta menghindarkan kesalahan dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan. Lalu untuk memungkinkan siswa mendapatkan pelayanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh baik dalam kesempatan ataupun jenis pelayanan bimbingan yang diperlukan. Lalu yang poin ketiganya untuk memungkinkan setiap petugas mengetahui dan memahami apa perannya serta mengetahui bagaimana dan di mana mereka harus melakukan tindakan upaya secara tepat. Lalu yang poin terakhirnya itu untuk memungkinkan para petugas untuk menghayati pengalamannya yang bermanfaat untuk kemajuan dirinya sendiri dan untuk kepentingan para siswa yang dibimbingnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri program kerja bimbingan konseling yang baik. Nah, yang pertama di sini bahwa program kerja disusun serta dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari peserta didiknya. Lalu diatur menurut prioritas serta kemampuan staf ataupun petugasnya. Lalu program kerja BK ini harus memiliki tujuan ideal, realistis di dalam pelaksanaan, lengkap dan menyeluruh, sistematis, terbuka dan luas serta bisa memungkinkan kerjasama dengan semua pihak. Jadi program kerja ini harus bisa kerjasama dengan pihak-pihak yang lainnya. Serta poin yang terakhir ini adanya tindak lanjut untuk penyempurnaan program. Jadi program kerja BK yang baik itu harus ditindaklanjuti. Masih di poin atau pembahasan yang sama yaitu tentang program bimbingan konseling yang baik. Perlu kita tahu apa sih pengertian dari program bimbingan konseling yang baik itu. Nah, program bimbingan konseling yang baik yaitu suatu bentuk program yang mana apabila dilakukan ataupun dilaksanakan bisa mempunyai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Nah, adapun menurut Miller merupakan bahwa pertama ada program bimbingan konseling itu harus dikembangkan secara bertahap dengan melibatkan semua unsur ataupun staf di sekolah di dalam perencanaannya. Staf di sini unsur ataupun staf sekolah di sini itu seperti guru, wali kelas, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dan staf yang lainnya. Terus, poin kedua, bahwa program bimbingan konseling itu harus memiliki tujuan yang ideal dan realitas di dalam perencanaannya. Lalu yang ketiga itu, bahwa program BK ini harus mencerminkan komunikasi kontinu antar semua unsur atau staf sekolah yang bersangkutan. Jadi, komunikasi dalam program BK itu jangan terputus. Lalu lanjut ke poin keempat itu ada program BK itu hendaknya harus menyediakan atau mempunyai fasilitas yang akan diperlukan. Lalu yang poin kelima bahwa program BK itu memberikan pelayanan kepada semua peserta didik. Jadi tidak boleh jadi hanya kepada beberapa orang saja, tetapi harus secara merata memberikan layanannya. Lalu selanjutnya itu program BK yang mana menunjukkan peranan yang signifikan di dalam menghubungkan dan memadukan antara sekolah dengan masyarakat. Lalu program BK ini harus memberikan kesempatan untuk melaksanakan atau melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Nah, di poin terakhir bahwa program BK itu menjamin keseimbangan pelayanan BK. Nah, di poin terakhir ini bahwa kan menjamin keseimbangan pelayanan BK. Nah, keseimbangan pelayanan BK itu di dalam hal apa saja? Pertama, itu dalam hal pelayanan kelompok ataupun perorangan. Yang kedua, pelayanan yang akan diberikan oleh berbagai jenis petugas BK. Lalu yang ketiga itu studi perorangan dan konseling perorangan. Yang keempat, penggunaan instrumen ataupun teknik di dalam pengumpulan data secara objektif dan subjektif. Lalu poin kelima, pemberian jenis-jenis bimbingan. Keenam, pemberian konseling kelompok dan konseling perorangan. Lalu yang ketujuh memberikan bimbingan tentang berbagai program sekolah, kedalaman penggunaan sekolah sumber-sumber di dalam maupun di luar sekolah yang bersangkutan. Lalu yang sembilan itu kebutuhan perorangan ataupun kebutuhan masyarakat luas. Yang terakhir itu kesempatan untuk berpikir, merasakan serta berbuat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis program kerja bimbingan konseling. Nah, program pelayanan bimbingan dan konseling disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik atau need assessment yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi dengan substansi program pelayanan yang mana mencakup 5 poin. Pertama ada 4 bidang, yang kedua jenis layanan dan kegiatan pendukungnya, yang ketiga itu program kegiatan, keempat sasaran pelayanan, serta yang kelima itu volume ataupun beban tugas konselor. Masih pada pembahasan yang sama yaitu tentang jenis program kerja bimbingan konseling. Nah, yang akan kita bahas di slide ini yaitu
menurut Anas Salahuddin, menjelaskan beberapa hal yang harus diketahui oleh konselor sekolah berkenaan dengan tentang penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah. Nah, di poin pertama bahwa 50% pelayanan konseling di luar jam pembelajaran. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu kegiatan pelayanan konseling itu bisa dilakukan di dalam ataupun di luar jam pembelajaran sekolah. Nah, jadi kegiatan pelayanan konseling kalau di luar jam pembelajaran itu maksimumnya 50%. Nah, di poin kedua, yaitu pelayanan konseling dalam 4 bidang. Ada pengembangan kehidupan pribadi, ada pengembangan kehidupan sosial, ada pengembangan kemampuan belajar, dan pengembangan karir. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya, di poin pertama itu kan ada pengembangan kehidupan pribadi. Nah, apa sih pengembangan kehidupan pribadi itu? Pengembangan kehidupan pribadi adalah bidang pelayanan di mana membantu siswa di dalam memahami, menilai, serta mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minatnya sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan siswa tersebut secara realistis. Lalu poin kedua itu pengembangan kehidupan sosial. Apa sih pengembangan kehidupan sosial itu? Itu bidang pelayanan yang mana membantu siswa di dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan dalam hubungan sosial yang sehat dan efektif bisa dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas lagi. Lalu ada poin ketiga itu pengembangan kemampuan belajar. Apa sih pengembangan kemampuan belajar itu? Itu bidang pelayanan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan belajarnya di dalam rangka untuk mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Nah, di poin terakhir yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir ini adalah bidang pelayanan untuk membantu siswa di dalam memahami serta menilai informasi dan memilih serta mengambil keputusan karirnya. Lalu Nah, di dalam 4 bidang yang telah dijelaskan tadi, bahwa akan diselenggarakan di dalam 9 jenis layanan konseling dan 6 kegiatan pendukung. Pertama yang akan kita bahas ini itu terlebih dahulu 9 jenis layanannya. Yang pertama ada orientasi. Apa sih itu orientasi? Orientasi adalah layanan untuk membantu siswa di dalam untuk membantu siswa memahami lingkungan barunya, terutama di lingkungan sekolah, serta objek yang dipelajari untuk menyesuaikan dirinya, serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di dalam lingkungan yang baru. Lalu poin kedua itu ada informasi. Apa sih itu informasi? Informasi adalah layanan untuk membantu siswa menerima serta memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, karir ataupun jabatan serta pendidikan selanjutnya. Lalu poin ketiga, yaitu penempatan dan penyaluran. Nah, di mana penempatan penyaluran ini adalah layanan untuk membantu siswa memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan ataupun program studi, program latihan, magang serta kegiatan ekstrakurikuler. Lalu poin keempat itu penguasaan konten. Apa sih penguasaan konten itu? Yaitu layanan untuk membantu siswa di dalam menguasai konten tertentu, terutama di dalam atau tentang kompetensi dan kebiasaan yang bisa bermanfaat di dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakatnya. Lalu poin kelima, yaitu konseling perorangan. Nah, konseling perorangan itu layanan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah pribadinya. Lalu yang keenam itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah layanan untuk membantu siswa di dalam mengembangkan pribadi, kemampuan hubungan sosialnya, kegiatan belajarnya, karir atau jabatan, serta pengambilan keputusan dan bisa melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Adapun poin ketujuh yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan membantu siswa untuk di dalam ataupun tentang pembahasan dan pengentasan masalah pribadinya melalui dinamika kelompok. Lalu ada poin ke-8 itu konsultasi. Konsultasi yaitu layanan membantu siswa ataupun pihak lain memperoleh wawasan, pemahaman serta cara untuk ataupun harus dilakukan di dalam menangani kondisi ataupun masalah siswanya. Lalu yang 9 itu meditasi. Meditasi adalah layanan membantu siswa menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar siswanya. Selanjutnya masih pada pembahasan yang sama, tapi ini adalah lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Di sini ada 6 kegiatan pendukung. Nah, 6 kegiatan pendukung ini pertama ada aplikasi instrumentasi. Apa sih itu aplikasi instrumentasi itu? Yaitu suatu kegiatan untuk mengumpulkan data diri siswa dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik melalui tes maupun non-tes. Lalu yang keduanya yaitu himpunan data, di mana himpunan data ini adalah suatu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan mengembangkan siswa yang akan diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, serta bersifat rahasia. Lalu, poin ketiga itu konferensi kasus. Apa sih konferensi kasus ini? Nah, itu kegiatan membahas permasalahan siswa di dalam pertemuan khusus yang akan dihadiri oleh pihak yang dapat bisa memberikan data, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik tersebut yang bersifat terbatas dan tertutup. Lalu ada pun kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini ada kegiatan memperoleh data, kemudahan, dan komitmen bagi terselesaikannya masalah siswa dengan melalui pertemuan kepada orang tuanya dan ataupun kepada keluarganya atau kerabatnya. Lalu ada tampilan kepustakaan. Nah, ketampilan kepustakaan ini adalah kegiatan untuk menyediakan berbagai bahan pustaka yang bisa digunakan peserta didik di dalam mengembangkan diri, kemampuan sosial, kegiatan belajar, serta karir atau dalam jabatannya.
Lalu yang terakhir itu ada alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini adalah suatu kegiatan memindahkan penanganan masalah siswa ke pihak yang lainnya sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Nah, program pelayanan bimbingan konseling masing-masing satuan sekolah ataupun madrasah ini dikelola dengan memerhatikan keseimbangan dan kesinambungan program antar kelas dan antar jenjang kelas dan mensinkronisasikan program pelayanan bimbingan konseling ini dengan melakukan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran dan suatu kegiatan ekstrakurikuler serta mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan fasilitas sekolah dan ataupun madrasah yang telah tersedia. Hmm. Adapun dilihat dari jenisnya, program bimbingan konseling terdiri dari 5 jenis program. Yang pertama yaitu ada program tahunan. Program tahunan itu yang mana program pelayanan bimbingan konseling itu meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing kelas ataupun di sekolah atau madrasah. Program yang kedua itu program semesteran, di mana program ini dilakukan selama 1 semester, yang mana merupakan jabaran program dari tahunan. Lalu ada program bulanan. Program bulanan ini program yang dilakukan selama 1 bulan yang merupakan jabaran dari program semesteran. Lalu ada program mingguan. Program mingguan itu program pelayanan bimbingan konseling yang mana meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu dan merupakan jabaran dari program bulanan. Serta program harian. Program harian ini yang mana dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian ini merupakan jabaran dari program mingguan di dalam bentuk satuan layanan atau satuan dan satuan kegiatan pendukung atau di tingkat setkul, bimbingan, dan konseling. Jadi pada intinya bahwa program tahunan itu dilakukan selama 1 tahun. Lalu program semesteran itu dilakukan selama 1 semester dan merupakan jabaran tahunan, program tahunan. Jadi saling keterkaitan antara tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, serta harian. Jadi semesteran adalah jabaran dari tahunan, bulanan adalah jabaran dari semesteran, mingguan adalah jabaran dari bulanan, serta harian adalah jabaran dari mingguan. Dan sebelum membahas kepada tahap-tahap penyusunan program bimbingan konseling, akan dipaparkan beberapa kegiatan yang memang perlu dilakukan terkait penyusunan program bimbingan konseling. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan dan permasalahan siswa. Yang kedua ada penentuan tujuan bimbingan konseling yang akan dicapai. Lalu ketiga itu ada analisis situasi serta kondisi sekolahnya. Yang keempat itu penentuan jenis suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, kelima ini ada penetapan metode serta teknik yang akan digunakan di dalam kegiatan. Yang ketujuh ini penetapan personil siapa saja yang akan ikut serta melaksanakan kegiatan yang akan ditetapkan, yang telah ditetapkan. Lalu ada persiapan fasilitas serta biaya pelaksanaan yang akan direncanakan. Lalu yang terakhir itu perkiraan hambatan-hambatan apa saja yang akan ditemui nantinya serta usaha apa yang akan dilakukan di dalam mengatasi hambatan tersebut. Sekarang kita bahas tahap-tahap penyusunan program bimbingan konseling. Menurut Daminto, ini tahap penyusunan program bimbingan ini ada 6. Yang pertama itu merumuskan rasional program. Yang kedua melakukan asesmen ataupun penilaian kebutuhan. Yang ketiga itu merumuskan tujuan program. Yang keempat menetapkan struktur ataupun isi program. Yang kelima mengidentifikasi sumber-sumber. Dan yang keenam itu menyusun kalender bimbingan. Nah, yang pertama, merumuskan rasional. Di mana rasional ini berlatar belakang penyusunan program bimbingan yang mana didasarkan berlandaskan konseptual, hukum maupun empiri. Selain rasional penyusunan program bimbingan konseling, juga harus mempertimbangkan di dalam visi dan misinya, berisi harapan-harapan ataupun tujuan yang diinginkan dari program layanan bimbingan konseling untuk mendukung visi, misi serta tujuan sekolah. Nah, yang kedua ada asesmen kebutuhan ataupun penilaian kebutuhan. Pertama, itu untuk menentukan apa-apa aja yang dibutuhkan oleh layak sasaran atau tujuan seperti siswa dan sekolah. Lalu yang kedua itu menetapkan tujuan program. Jadi harus ditetapkan terlebih dahulu tujuan dari programnya. Lalu yang ketiga itu untuk menetapkan sasaran ataupun tujuan evaluasi dan mendasari akuntabilitas. Lalu yang keempat itu kebutuhan layanan bimbingan, yang mana berisi data kebutuhan siswa, pendidik, dan diskusi terhadap layanan bimbingan. Yang mana data-data tersebut itu didapatkan menggunakan instrumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah penilaian, yaitu pertama mengidentifikasi halayak tujuan siswa seperti siswa, guru, orang tua, pimpinan, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu mengumpulkan data secara integratif dan komprehensif dengan menggunakan alat pengumpulan datanya. Lalu yang ketiga itu klasifikasi 4 bidang, bimbingan konseling dan analisis dengan modifikasi faktor-faktor penghambat serta pendukung perkembangan pembinaan. Adapun contohnya, pertama itu contohnya itu ada prestasi rendah. Pertama, dilihat dari akademik ataupun belajar atau bisa dikatakan asesmen atau penilaian. Yang kedua itu ada informasi teknik belajar, lalu ada perbaikan pembelajaran seperti apa, ada peningkatan motivasinya, pengembangan konsep dirinya, lalu modifikasi kondisi hubungannya kepada keluarganya dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu merumuskan tujuan. Nah, di sini tujuan ini berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan kompetensi yang dicapai siswa berdasarkan perkembangannya. Tujuan di sini ada dua, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Nah, contohnya di dalam tujuan umum ini untuk membantu siswa mencapai kepada perkembangan optimal dalam aspek akademik, dapat merealisasikan potensinya secara optimal dalam kegiatan akademik. Adapun tujuan khususnya, pertama membantu siswa memahami hakikat belajar, membantu memahami hubungan antara prestasi belajar serta keberhasilan karir yang akan di masa yang akan datang atau di masa depan. Lalu yang ketiga itu membantu memperoleh informasi yang tentang strategi belajarnya. Lalu yang keempat itu membantu mengembangkan apresiasi positif
kepada sekolah atau terhadap sekolah dan belajarnya. Lalu yang kelima, membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap sekolah dan belajar, membantu untuk membentuk kebiasaan belajar positif, membantu mengembangkan konsep diri akademik positif. Nah, selanjutnya itu ada menetapkan struktur isi program, di mana satu sekolah atau satu dengan yang lainnya itu bisa berbeda karena dilihat dari kondisi masing-masingnya dan hasil dari penilaiannya. Itu pertama ada isi program konvensional, di mana isi program konvensional itu ada terdiri dari penilaian individual, layanan informasi dan orientasi, ada layanan penempatan, layanan bimbingan konseling, ada konferensi kasus serta evaluasi. Nah, yang kedua itu ada komponen program, di mana di dalam komponen program ini terdiri dari 4. Yang pertama ada layanan dasar, di mana program ini secara umum akan dibutuhkan seluruh atau semua siswa pertingkatan kelas. Nah, yang kedua itu layanan responsif, di mana program ini secara khusus dibutuhkan bantu siswa memerlukan layanan bantuan yang khusus. Lalu yang ketiga itu layanan perencanaan individual, di mana program ini memfasilitasi seluruh atau semua siswa memiliki kemampuan mengelola diri serta merancang di masa yang akan datang atau masa depan. Dan yang keempat itu ada mendukung sistem, di mana kebijakan akan mendukung terlaksananya program, lalu program dijaring yang baik internal sekolah maupun eksternal. Selanjutnya itu ada identifikasi sumber-sumber, di mana meliputi dua. Ada pertama meliputi identifikasi ketersediaan sumber yang bisa dimanfaatkan, memfasilitasi dan mengefektifkan pelaksanaan struktur isi program. Nah, yang kedua itu dapat berupa orang ataupun tenaga ahli dan profesional atau bisa berupa material seperti tempat, sarana ataupun prasarana. Nah, kegiatan bimbingan konseling di sekolah itu harus mempunyai konsekuensi yang logis, baik secara ekonomi maupun non ekonomi. Sebagai implikasinya atas diselenggarakannya kegiatan tersebut. Nah, di sini ada fasilitas pokok yang akan dibutuhkan dalam sekolah itu. Pertama ada tempat kegiatan, di mana masing-masing guru itu mempunyai ataupun memiliki ruang kerja sendiri dalam kesatuan ruangan pelayanan bimbingan konseling yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang kedua itu ada ruang pelayanan, di mana secara umumnya ruang bimbingan konseling ini memenuhi syarat seperti dapat menyimpan perlengkapan kegiatan, lalu tersedianya bagi siswa berbagai bahan, terus tersedianya instrumen bimbingan konseling. Lalu yang kedua, setelah fasilitas yaitu tersedianya perangkat elektronik seperti komputer untuk mengolah data aplikasi instrumen bimbingan konseling, seperti program-program khusus pengolahan data instrumen melalui komputer atau pengolahan hasil tes integrasi dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada program khusus bimbingan konseling melalui komputer seperti bimbel melalui komputer ataupun PC. Lalu setelah tersedianya perangkat elektronik, ada buku-buku panduan. Jadi harus adanya tersedia buku panduan berbagai tentang kegiatan bimbingan konseling. Lalu ada surat keputusan dan peraturan tentang kegiatan bimbingan konseling. Lalu ada panduan pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling. Ada panduan kegiatan pengawasan bimbingan konseling juga. Nah, setelah buku-buku panduan adanya kelengkapan administrasi, di mana kelengkapan administrasi ini terutama di dalam format satuan layanan serta pendukung, himpunan data, angket, dan yang lainnya, laporan, surat panggilan ataupun undangan orang tua siswa. Lalu selanjutnya itu ada tersedianya tenaga guru pembimbing, di mana ketersediaan guru ini merupakan hal penunjang pokok dalam kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Tapi untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing ini di sini itu ketersediaannya guru itu sebagai penunjang pokok kegiatan serta memahami juga tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Nah, dan sejumlah implikasi hal yang lain dapat diungkap oleh tiap sekolah. Lalu Nah, dan yang terakhir ada menyusun kalender bimbingan. Di antaranya pertama ada bisa memungkinkan para personil bimbingan di dalam mewujudkan atau menjadwalkan suatu kegiatan bimbingan secara sistematis dan komprehensif hingga bisa bekerja secara teratur dan tidak ada kebutuhan siswa yang tidak terlayani. Jadi jangan sampai ketika dijadwalkan itu ada siswa yang tidak terlayani gitu. Lalu yang kedua itu merupakan bagian program bimbingan sekolah dan menyatakan semua aktivitas bimbingan yang akan direncanakan. Lalu yang ketiga itu membantu mengalokasikan waktu dan menghindari benturan kegiatan. Jadi jangan sampai waktunya itu sama persis dengan kegiatan pembelajaran dari sekolah. Lalu yang keempat itu menyatakan pengelolaan bimbingan yang baik serta menjamin penggunaan sumber secara tepat. Lalu yang kelima dibuat oleh pengembang program dengan melibatkan semua staf bimbingan, bahkan orang tua dan masyarakat itu masih terkait dengan implementasi program bimbingan. Lalu yang keenam itu bisa dibuat untuk masa 1 tahun, 1 semester, 1 bulan, atau mingguan ataupun harian. Lalu yang ketujuh itu berisikan pernyataan tentang tanggal, waktu, kelompok sasaran ataupun tujuan aktivitas bimbingan dan sumber-sumber material serta orang yang terlibatnya siapa saja. Nah, untuk selanjutnya itu ada tahap-tahapnya. Tahap yang pertama di sini itu menciptakan iklim untuk berubah. Di mana suatu perubahan bisa dikatakan berhasil itu tergantung pada lingkungan positif dan mendukung. Nah, untuk itu perlu diciptakan iklim sekolah dan personil untuk siap diajak dan mau mengadakan perubahan yang lebih baik. Di mana faktor pendukung ini seperti meliputi kepala sekolah, staf sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Nah, instrumen yang akan didapat bisa dipakai pendapat adalah
daftar cek dan curah pendapat dengan pihak-pihak untuk meningkatkan iklim menunjang. Lalu kepada tahap yang kedua itu menganalisis program, dengan menghubungkan antara apa-apa yang sudah ada pada saat ini dengan perubahan membutuhkan pengertian mengenai perbedaan antara apa yang telah dilakukan saat ini dengan apa yang akan dikembangkan. Nah, jadi hal itu bisa mencakup persepsi siswa sebagai subjek menggunakan program persepsi pelaksanaan program, data empiris tentang tujuan yang dicapai, dan menggambarkan mengenai yang akan dilakukan. Untuk itu, perlu adanya diadakan survei kepada pelaksana program dan pemakai program dengan instrumen daftar C. Lalu di tahap ketiga ini membuat pola program baru. Nah, di tahap ini tuh diputuskan macam program baru yang akan dibuatnya. Di mana suatu program berhasil memerlukan perencanaan baik dan teliti. Perencanaan yang tersebut itu meliputi ada isi, metode, ada sumber-sumber, ada cara mempromosikannya, serta cara menilai program. Lalu selanjutnya itu membahas tentang pengembangan program bimbingan konseling. Di layanan bimbingan konseling adalah suatu kegiatan terencana berdasarkan pengukuran kebutuhan ataupun need assessment diwujudkan dalam bentuk program bimbingan dan konseling. Nah, program bimbingan konseling sekolah ini bisa disusun secara makro untuk 3 tahun, pisau 1 tahun, serta mikro sebagai suatu kegiatan operasional dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, program akan menjadi landasan jelas terukur layanan profesional yang diberikan oleh konselor di sekolah tersebut. Lalu ada program bimbingan konseling ini disusun berdasarkan struktur program dan bimbingan konseling perkembangan ataupun tugas-tugas perkembangan peserta didiknya. Nah, di sini akan ada penjelasan mengenai tugas-tugas perkembangannya. Nah, ini dia ada tugas perkembangan. Tugas perkembangan di sini ada menurut Hupipur mendefinisikan bahwa tugas perkembangan adalah suatu tugas yang mana muncul saat ataupun sekitar satu periode tertentu dari kehidupan individu dan jika bisa dikatakan berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang berikutnya. Lalu sebaliknya, jika tugas tidak dilalui dengan baik, maka akan timbul pada rasa-rasa tidak bahagia dan kesulitan di dalam menghadapi tugas yang selanjutnya. Nah, adapun kita harus mengetahui pengertian dari tugas perkembangan. Pengertian dari tugas perkembangan ini adalah berbagai ciri perkembangan diharapkan timbul dan dimiliki setiap anak saat masa dalam periode perkembangannya. Tugas perkembangan ini difokuskan pada peningkatan sikap dan perilaku peserta didik serta berusaha mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku sesuai dengan pastinya. Berikutnya itu ada sumber-sumber tugas perkembangan. Tugas perkembangan ini berasal dari 3 jenis sumber. Pertama, ada tugas yang berasal dari pertumbuhan fisik. Misalnya, di mana kesiapan fisik seorang balita ini bisa mulai belajar dari berjalan dan berbicara. Nah, dengan keterampilan seperti itu diperlukannya ada tahapan perkembangan berikutnya. Seperti di usia remaja, pertumbuhan fisik hormonal itu muncul, adanya rasa ketertarikan kepada lawan jenisnya. Yang kedua itu ada tugas yang berasal dari kematangan kepribadian. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan pertumbuhan sistem nilai dan inspirasi. Nah, misalnya, ketika anak usia SD atau sekolah dasar itu mulai adanya muncul kesadaran terhadap perbedaan kelompok sosial dan rasnya, di mana usia dasar ini ada tugas perkembangan untuk bisa ataupun dapat menyikapi dengan tepat perbedaannya. Lalu ketika ketika beranjak dewasa itu akan adanya muncul muncul harapan-harapan tujuan seperti karir hingga muncul adanya tugas perkembangan memulai mempelajari pengetahuan dan keterampilan sebagai persiapan untuk kerja. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga itu ada tugas dari tuntutan masyarakat. Contohnya pada saat usia SD atau sekolah dasar, si anak itu diharapkan bisa bisa baca tulis. Nah, tetapi ketika dewasa, seorang itu akan dituntut bisa melakukan tanggung jawab sebagai warga sipil seperti membayar pajak dan memiliki suatu pekerjaan. Selanjutnya itu ada tugas perkembangan peserta didik, dibedakan menjadi 4. Ada masa TK atau masa TK sampai SD, ada masa remaja atau SMP, lalu ada masa remaja akhir ataupun SMA, dan ada masa dewasa. Pertama, masa kanak-kanak, di mana usia rata-rata di Indonesia itu anak sekolah dasar masuk yaitu pada usia 6 tahun dan selesai di usia ke-12 tahun. Nah, anak-anak usia tersebut pada fase yang memang masih senang bermain, senang bergerak, senang bekerja di dalam berkelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu yang secara langsung. Adapun menurut Habibur, tugas-tugas perkembangan anak usia SD ini meliputi yang pertama itu menguasai keterampilan fisik yang akan diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisiknya. Yang kedua itu membina hidup sehat. Lalu yang ketiga belajar untuk bergaul dan bekerja di dalam kelompok. Yang keempat itu belajar untuk menjalankan peran sosial sesuai dengan jenis kelaminnya. Lalu yang kelima itu belajar membaca, menulis, berhitung agar nanti bisa berpartisipasi di dalam masyarakat. Nah, yang keenam itu memperoleh sejumlah konsep yang akan diperlukan untuk berpikir efektif. Lalu yang ketujuh itu mengembangkan apa yang ada di dalam kata hati, moral, serta nilai-nilai. Lalu yang terakhir itu mencapai kemandirian pribadi.
Nah, selanjutnya itu masa remaja ataupun SMP, di mana pada tahapan ini tuh disetujui oleh para ahli bahwa usia SMP itu memasuki tahap-tahap ataupun fase pubertas. Adapun perkembangannya seperti pertama itu terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badannya. Bisa jadi ada teman-teman yang masih tingginya lebih lebih tinggi daripada teman-temannya ataupun lebih berat, itu bisa saja terjadi. Lalu yang kedua itu ada mulai tumbuh atau timbul ciri-ciri seks pada. Lalu yang ketiga itu kecenderungan sikap bimbang antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi, kebutuhan bimbingan, dan bantuan dari orang tuanya. Lalu yang keempat itu senang membandingkan kaidah-kaidah nilai-nilai etika ataupun norma dengan faktanya yang terjadi pada kehidupan orang-orang dewasa. Lalu yang kelima itu mulai mempertanyakan adanya pertanyaan-pertanyaan secara tidak yakin akan keberadaan dan sifat kemurahan serta keadilan Tuhan. Lalu yang keenam itu ada reaksi atau ekspresi emosi yang masih labil. Lalu yang ketujuh itu ada mulai mengembangkan standar dan harapan ataupun tujuan terhadap dirinya sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Lalu yang kedelapan itu cenderungnya minat dan pilihan karir yang relatif sesuai yang sudah lebih jelas. Lalu yang kesembilan itu ada mencapai perkembangan sebagai remaja yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. 10. Mencapai pola hubungan baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai wanita ataupun pria. Lalu yang 11 itu mengenai kemampuan bakat dan minatnya, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Lalu yang ke-12 itu mengembangkan pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran. Lalu yang ke-13 itu mengenai gambaran serta sikap kehidupan mandiri secara emosional, sosial, serta ekonomi. Lalu selanjutnya itu ada masa remaja akhir atau SMK atau SMK. Pertama itu ada memiliki sikap ataupun perilaku beriman dan terhadap Tuhan Yang Esa. Yang kedua itu mencapai hubungan sosial lebih matang dengan teman sebaya. Jadi tingkatan ini lebih mempunyai perubahan lebih dari tingkatan remaja. Lalu selanjutnya itu nomor tiga itu memiliki peran sosial sebagai pria dan wanita. Lalu yang keempat itu menerima keadaan diri dan menggunakannya secara efektif. Lalu yang kelima itu mencapai kemandirian emosional dari orang tua serta orang dewasa yang lainnya. Lalu yang keenam itu mencapai kemandirian perilaku ekonomis. Lalu ada memiliki pilihan dan persiapan untuk suatu kerjaan. Jadi di masa ini tuh sudah bisa untuk memilih dan mempersiapkan kerjaan apa yang akan dilakukan gitu. Lalu yang nomor 8 itu ada memiliki persiapan untuk seperti perkawinan dan hidup berkeluarga. Jadi tidak hanya memikirkan pada suatu kerjaan saja, tapi memikirkan juga untuk tentang perkawinan dan hidup di dalam berkeluarga itu. Lalu yang sembilan itu memiliki keterampilan intelektual dan konsep yang diperlukan sebagai anggota masyarakat yang baik. Lalu yang ke-10 memiliki perilaku sosial yang bertanggung jawab. Jadi di dalam bersosialisasi, di dalam bersosialisasi turun ke masyarakat itu harus mempunyai perilaku yang bertanggung jawab. Gitu. Lalu yang terakhir ada memiliki seperangkat nilai dan sistem etis sebagai pedoman berperilaku. Nah, selanjutnya itu ada masa anak usia dewasa awal atau di PTE. Yang mana pertama masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu memiliki sikap dan perilaku beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Esa. Yang kedua memperoleh perangkat nilai sebagai pedoman berperilaku. Yang ketiga menerima keadaan diri dan menggunakannya secara efektif. Lalu yang keempat mencapai peran sosial sebagai pria ataupun wanita. Yang kelima itu memiliki keterampilan intelektual, emosional, dan perilaku ekonomis. Lalu yang keenam memiliki kemampuan memilih dan mempersiapkan pekerjaan. Lalu ketujuh itu memiliki sikap positif terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang kedelapan memiliki kriteria calon pasangan hidup yang sesuai dengan keadaan dirinya. Lalu menentukan kelompok sosial yang bermakna. Jadi pada usia anak dewasa ini atau anak usia dewasa awal ini harus bisa menentukan kelompok sosial apa yang akan kita bergabung dengan kelompok yang memang mempunyai makna-makna positif dan lebih untuk kedepannya. Dan di usia dewasa awal ini juga kita harus memiliki kriteria pada calon pasangan hidup diri sendirinya. Nah, pembahasan untuk selanjutnya yaitu tentang pengaruh tingkatan terhadap proses pembelajaran dan aplikasinya. Nah, pertama itu ada di usia sekolah dasar, di mana guru akan dituntut memberikan bantuan dalam upaya pencapaian setiap tugasnya. Seperti pertama ada penciptaan lingkungan teman karibnya atau sebayanya untuk mengajarkan keterampilan fisik. Contohnya seperti melakukan senam pagi, peserta didik akan dibagi beberapa kelompok, lalu mereka akan senam bersama-sama ataupun bisa saja mereka bisa dibuat kelompok belajar dengan membuat sebuah keterampilan atau prakarya. Nah, lalu yang kedua, pemberian pengalaman yang fakta ataupun nyata secara langsung dalam membangun konsep. Seperti guru bisa menceritakan dongeng yang mana mengandung nilai kehidupan hingga bisa peserta didik bisa mendapatkan nilai positif yang terkandung dalam isi ceritanya. Dengan seperti itu bisa dapat memudahkan peserta didik membangun konsepnya. Lalu ada fase di usia yang remaja, di mana sekolah, terutamanya ada seorang guru, bisa atau diharapkan membantu peserta didik dalam menjalankan tugas perkembangannya. Pertama, seperti saat membahas topik berkaitan anatomi dan fisiologi, siswa wanita dan pria itu harus dipisahkan gitu. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu agar tidak terjadi kesalahpahaman dan rasa penasaran berlebihan dari masing siswa itu, baik itu dari wanita maupun pria.
Lalu yang kedua itu mengadakan kegiatan yang positif untuk menyalurkan hobi serta minatnya. Dipastikan setiap kegiatan itu memiliki suatu tujuan serta menarik minat semua peserta didik dalam mengikutinya. Lalu yang ketiga akan dapat menjadi contoh teladan yang baik siswa. Jadi guru itu bisa menjadikan contoh yang baik bagi siswa. Karena di masa usia remaja ini perlu adanya model untuk bisa dicontoh dalam perilakunya. Karena tugas perkembangannya peserta didik di masa remaja ini masih bisa atau masih suka dalam bersikap bimbang dan sering membanding-bandingkan. Jadi ditakutkannya guru tidak dapat memberikan contoh yang baik. Jadi siswa itu tidak akan bisa percaya kepada atau dengan nasihat yang diberikan guru tersebut. Nah, jadi mereka itu akan menganggap bahwa guru itu hanya milik omong kosong tanpa adanya fakta atau bukti yang valid atau jelas. Nah, selanjutnya itu ada di masa SMA atau remaja akhir, di mana seorang guru itu dituntut memberikan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, bahaya penyimpangan seksual dan penyalahgunaan narkotika. Lalu yang kedua itu membantu siswa untuk mengembangkan sikap apresiatif terhadap kondisi dirinya sendiri. Lalu yang ketiga itu melatih siswa mengembangkan kemampuannya dalam bertahan ketika menghadapi kondisi yang sulit dan penuh godaan. Selain hal itu, ada sekolah dan perguruan tinggi yang memang perlu memberikan kesempatan melakukan kegiatan non akademik melalui perkumpulan seperti kegiatan ekstrakurikuler untuk di tingkat remaja ataupun SMA dan SMP dan SMA, sedangkan di dalam perguruan tinggi itu disebut dengan UKM. Lalu selain di dalam menyalurkan minat dan hobi, mereka juga adanya kegiatan non akademik itu seperti siswa bisa melatih kemampuan bersosialisasinya dan bisa memperbanyak teman. Lalu memberikan bantuan kepada siswa di dalam memilih lapangan pekerjaan yang sesuai. Jadi guru itu memberikan penyuluhan tentang pekerjaan yang memang masih berpeluang luas di masyarakat, serta apakah pekerjaan itu masih berpeluang di waktu 5 tahun yang akan datang. Jadi memberikan pelatihan untuk memilih pekerjaan yang sesuai. Adapun contoh analisis kebutuhan atau need assessment dan program bimbingan konseling yang dapat dilihat di lampiran tersebut. Alhamdulillah materi yang telah saya sampaikan sudah selesai. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dan kekurangannya, dan semoga bisa dapat dipahami oleh teman-teman semua dan bisa bermanfaat. Saya pamit undur diri.